Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Ya, semoga kamu dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kita kesehatan, ya, diberi kita kesempatan dan diberi kita semangat supaya kita tetap bisa mengikuti pelajaran daring ini. Oke. Anak-anak Umi semuanya masih tetap semangat kan? Alhamdulillah, harus tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Ya. Nah, hari ini kita akan kembali membahas masalah tes deskripsi. Masih ingat kan tes deskripsinya? Ya, masih ingat kan yang kemarin kita pelajari? Ya, tes deskripsi itu adalah ya gambaran ya dari suatu objek, suatu keadaan ataupun suasana yang dituliskan atau diceritakan kepada orang lain. Nah, digambar, diceritakan ya sedetail, sejelas mungkin sehingga orang yang mendengar atau orang yang melihat itu merasakan seolah-olah ikut terlibat dalam situasi ataupun keadaan tersebut. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas masalah ciri, tujuan, dan isi tes deskripsi. Ya, ciri, tujuan, dan isi tes deskripsi. Ya. Nah, di sini adapun ciri-ciri dari tes deskripsi itu adalah yang pertama, bersifat subjektif. Nah, bersifat subjektif di sini maksudnya adalah berdasarkan pendapat seseorang dari apa yang didengar, dirasa, lihat, dan alami. Jadi, di sini setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ya, misalnya si A berpendapat misalnya melihat satu pemandangan. Nah, dia berpendapat pemandangan itu indah. Nah, sementara yang si B itu melihat gambar pemandangan itu biasa saja. Nah, jadi ya sudah, kita tidak bisa memaksakan pendapat kita terhadap orang tersebut untuk menyatakan pemandangan itu indah. Nah, itulah dia berdasarkan pendapat seseorang. Ya, apapun pendapat dia, ya itulah pendapatnya. Jadi kita tidak boleh itu nggak bisa, itu kan cantik, ini kan tidak. Ya, itu bersifat subjektif. Oke. Nah, selanjutnya ya, menggambarkan secara jelas dan terperinci. Saya ulang, menggambarkan objek secara jelas dan terperinci. Nah, di sini maksudnya kita menggambarkan objek tersebut. Objek itu benda ataupun suasana tersebut ataupun keadaan tersebut dengan sedetail-detailnya, dengan seterperinci-perincinya. Dijelaskan semuanya dari bentuk, ya dari segi bentuk, dari segi ukuran, dari segi warna, dari segi segala macam. Yang seperti pernah Umi jelaskan waktu pelajaran yang lalu. Itu semua kita bicarakan, semua kita gambarkan. Iya kan? Itu dia. Ya. Lanjut. Menceritakan tentang fisik, bentuk, warna, kegunaan secara jelas. Nah, sama seperti yang di atas tadi. Kita ceritakan dari bentuk fisiknya, bentuknya, warnanya, kegunaannya, sejelas-jelasnya. Misalnya, ya, Umi misalnya kasih contoh, kita punya benda itu ada yang panjang lurus seperti galah. Jadi ukuran benda yang panjang lurus itu kalau kita tanya kepada si A, maka dia itu akan katakan itu adalah alat untuk menggalah atau mengambil benda yang tinggi. Nah, itu jawaban si A. Sementara jawaban si B, dia akan mengatakan benda yang panjang itu digunakannya untuk
misalnya membuat membersihkan parit misalnya, karena itu bisa dia ambil kotoran-kotoran dari parit. Nah, itu dipinggirkannya dengan menggunakan alat yang panjang tadi. Nah, itulah dia kita jelaskan kegunaannya itu untuk apa, supaya orang tidak mempunyai persepsi lain. Nah, jadi bahwa benda yang panjang itu kegunaannya untuk mengambil sesuatu yang tinggi atau menggalah sesuatu yang tinggi, dijelaskan. Jadi supaya orang tidak mempunyai persepsi yang lain. Nah, itu. Lanjut yang keempat, menggunakan kata sifat untuk menjelaskan dan memberikan kesan. Nah, di sini kita harus menggunakan kata sifat. Misalnya besar, kecil, cantik, indah, ya kan? Atau jelek atau apa, tapi itu kita gunakan kata sifat tersebut, ya kan? Nah, itulah dia ciri-cirinya tadi ya, mengenai ciri-ciri dari tes deskripsi itu. Jadi kita harus menjelaskan semuanya dalam suatu cerita tersebut. Kalau kita mau membuat tes deskripsi, cirinya ini semua harus lengkap supaya jelas tes deskripsi kita itu bisa cepat ditangkap oleh orang yang membaca ataupun mendengar. Ya, nah itu. Kita lanjut. Yaitu tujuan tes deskripsi. Nah, tujuan dari tes deskripsi itu menggambarkan objek atau sesuatu secara rinci agar pembaca mendapatkan gambaran cerita secara jelas, sesuai dan seolah-olah sama seperti apa yang dirasakan oleh penulis. Nah, di sini bisa kamu lihat, yaitu ya kita menggambarkanlah objek yang sesuatu objek tersebut dengan jelas. Agar apa? Agar itu pembaca itu paham langsung. Oh, yang seperti Umi ceritakan dulu waktu Umi kasih contoh-contoh yang banyak dulu waktu kita pelajaran pertama itu, kita kasih contohnya, kita ceritakan sedetail-detailnya. Ya, misalnya itu dikasih contoh dulu itu bunga matahari. Kita jelaskan bunga matahari itu bagaimana, warnanya apa, bentuknya seperti apa, daunnya warna apa. Nah, segala macam. Jadi orang yang belum pernah melihat bunga matahari itu paham, oh kalau melihat ada bunga yang warnanya kuning, tinggi, ya kan, maksudnya tingginya sekitar 2 meter, daunnya berjuntai-juntai seperti warna angka jari tangan. Nah, itu makanya dikatakan orang itulah bunga matahari. Itu misalnya. Oke ya, jadi kita jelaskan sedetail-detailnya. Oke. Nah, selanjutnya ya, isi dari tes deskripsi tersebut itu yaitu merinci objek secara detail dan jelas sehingga menimbulkan rasa sehingga menimbulkan rasa haru, bangga, senang atau kagum terhadap objek atau sesuatu tersebut. Ya, jadi dirincilah objek-objek secara jelas, secara detail. Misalnya tadi Ubi pernah ceritakan kalau ada kamar, yang di dalam kamar itu kamu apa aja isinya, lemarinya letaknya di mana, tempat tidurnya letaknya di mana, dan di kamar itu ada apa saja. Nah, itu dirinci secara jelas, ya, dijelaskan sedetail-detailnya, ya, sehingga yang kembali lagi si pembaca dan pendengar itu merasakan seolah-olah kita berada di situ. Atau kamu menceritakan suatu keadaan yang misalnya sedih, menyedihkan, atau membahagiakan, atau apa kamu jelaskan sehingga orang yang mendengarnya itu kalau memang sedih bisa ikut menangis, kalau dia memang senang bisa ikut tertawa. Nah, atau kalau dia menceritakan tentang suatu prestasi itu bisa ikut bangga, iya kan? Nah, itulah yang dikatakan atau isi dari tes deskripsi tersebut. Ya, semoga kalau nanti ya Umi menyuruh kamu membuat tes deskripsi, kamu sudah bisa, kamu sudah paham, ya, sudah paham karena setiap kamu harus bisa membuat tes deskripsi. Oke, anak-anak Umi semuanya, ya, semoga apa yang tadi kita pelajari, yang Umi sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kamu, bisa kamu ikuti dengan baik. Ya, walaupun kita belajarnya sedikit-sedikit, semoga kamu bisa mengikutinya dengan baik.
Oke, tetap jaga kesehatan, sehat-sehat kita semuanya. Ya, tetap rajin belajarnya, rajin sholatnya, ibadahnya, berdoa supaya keadaan cepat bisa berlalu. Ya, badai pasti berlalu. Oke, anak-anak Umi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.